Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sisyadam dengan NIM 9414124081 dari kelas D Ilmu Ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu, SSI ME. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai penggunaan dana obligasi dan penarikan peringkat pada PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk berdasarkan laporan dari Pevindo. Dalam presentasi ini, saya akan membahas yang pertama, profil perusahaan, SPM atau peringkat perusahaan, dana obligasi dan sukuk, penggunaan dana, serta penarikan peringkat. Yang pertama, profil perusahaan. PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan digital di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan seperti komunikasi seluler, internet, data, multimedia, serta jaringan telekomunikasi untuk pelanggan individu maupun korporasi. Indosat menjadi salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia dan terus mengembangkan jaringan 4G dan 5G guna meningkatkan kualitas layanan digital. Setelah merger dengan Hutchison Tri Indonesia, perusahaan resmi beroperasi dengan nama Indosat Ooredoo Hutchison dan memiliki cakupan jaringan yang luas di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan juga memperoleh pendanaan melalui penerbitan obligasi dan sukuk untuk mendukung kebutuhan pembiayaan perusahaan. Berikut SPM atau peringkat perusahaan. Berdasarkan laporan Pevindo, pada tanggal 5 Maret tahun 2026, PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk memperoleh peringkat IDAA+ dengan prospek stabil atau stable outlook. Peringkat IDAA+ menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan serta memiliki risiko gagal bayar yang rendah. Namun, Pevindo melakukan rating withdrawal atau penarikan peringkat karena perusahaan telah melunasi seluruh kewajiban atas instrumen obligasi tertentu. Artinya, instrumen obligasi tersebut sudah selesai dan tidak lagi beredar di pasar. Berikutnya ada dana obligasi dan sukuk. Dalam memperoleh pendanaan, perusahaan menerbitkan beberapa instrumen, yaitu yang pertama, obligasi berkelanjutan dengan nilai sekitar 3 triliun. Yang kedua, sukuk ijarah dengan nilai sekitar 1 triliun. Sehingga total dana pendanaan yang diperoleh perusahaan mencapai sekitar 4 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan bisnis dan kebutuhan operasional perusahaan. Berikut penggunaan dana obligasi dan sukuk. Dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk digunakan untuk beberapa kebutuhan perusahaan, yaitu yang pertama, pengembangan jaringan 4G dan 5G. Sekitar 50% atau sekitar 2 triliun digunakan untuk pengembangan jaringan telekomunikasi 4G dan 5G. Dana tersebut digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan, meningkatkan kualitas internet, serta memperkuat layanan digital perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. Pengembangan jaringan ini penting agar perusahaan mampu bersaing di industri telekomunikasi yang terus berkembang. Yang kedua, pembayaran kembali utang. Sekitar 30% atau sekitar 1,2 triliun digunakan untuk pembayaran kembali utang perusahaan atau refinancing. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan mengurangi beban kewajiban jangka pendek. Dengan melakukan refinancing, perusahaan dapat mengelola struktur keuangan dengan lebih baik dan menjaga kepercayaan investor. Yang ketiga, modal kerja dan operasional perusahaan. Sekitar 20% atau sekitar 800 miliar digunakan untuk modal kerja.
kegiatan operasional perusahaan, dan pengembangan layanan digital. Dana tersebut membangun perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari, meningkatkan pelayanan pelanggan, serta mendukung inovasi layanan digital. Berikutnya penarikan peringkat. Setelah seluruh kewajiban obligasi tertentu berhasil dilunasi kepada investor, instrumen obligasi tersebut tidak lagi beredar di pasar. Karena itu, Pevindo melakukan rating withdrawal atau penarikan peringkat terhadap instrumen tersebut. Penarikan peringkat bukan berarti perusahaan mengalami masalah keuangan, tetapi karena kewajiban obligasi sudah selesai dan tidak memerlukan pemeringkatan lagi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk menggunakan dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk untuk pengembangan jaringan telekomunikasi, pembayaran kembali utang, serta kebutuhan operasional perusahaan. Penggunaan dana tersebut membantu perusahaan meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat posisi bisnis di industri telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 2026, perusahaan juga berhasil melunasi seluruh kewajiban obligasi kepada investor sehingga instrumen utang tersebut selesai dan tidak lagi beredar di pasar. Oleh karena itu, Pevindo melakukan penarikan peringkat atau rating withdrawal terhadap instrumen obligasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai studi kasus penggunaan dana obligasi dan penarikan peringkat pada PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.